Alhamdulillah hari ini hari Jumat ya, Mas, di bulan Rajab. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan insya Allah kita diberikan kesempatan untuk senantiasa hidup dalam keadaan bahagia, ya hidup urip waras, ya hidup yang benar-benar dalam keadaan yang sehat walafiat lahiriah batiniah, bahagia di hati, istiqamah untuk senantiasa jadikan Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya, la ilaha illallah, jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hambatan hati dalam mencontoh perbuatan-perbuatannya untuk senantiasa menghambakan diri sesuai syariatnya dan kita memeluk agama Islam dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan Islam, husnul khatimah, dan dalam kehidupan kita selalu berkeinginan untuk berjamaah bersama-sama membangun kemandirian dan juga kebersamaan secara baik. Mudah-mudahan kita tetap bahagia istiqomah berjamaah untuk membaca Al-Quran karena kita yakin bahwa hanya dengan membaca Al-Quran bahkan kita belajar dan mempelajarinya kemudian mengajarkannya, itulah yang menjadi kehidupan atau keadaan perilaku kita terbaik. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi Bapak Ibu tidak berlebihan kalau kita ingin selalu mampu untuk punya waktu, punya kesempatan, punya potensi dan punya kompetensi untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik di Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah kita diberikan keberkahan dari hari Jumat di bulan Rajab ini dan insya Allah yang di dunia maya sana juga sudah hadir di dalam pantauan masing-masing, ya ada Kang Ahmad Widyadi dari Bandung ya di seputaran Masjid Al Jabar, kemudian ada Kang Indra Gunadi dari masjid apa namanya, oh ya Kilaid FM ya di seputaran Sumur Bandung, Jalan Sumur Bandung di Dago. Kemudian Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor di Tajur bersama keluarga. Kang Abu Hafid, Alhamdulillah Kang Abu Hafid ini dari mana beliau? Dari Bekasi atau dari Kalimantan ya. Selamat bergabung bersama keluarganya. Kemudian Elis Yuliati dari Sumedang bersama keluarganya. Kemudian ada Ibu Hilda Martina dari Cirebon dan juga Ibu Irin bersama keluarga dari Cirebon. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk menjadikan Al-Quran sebagai tumpuan hati kita, sebagai kecenderungan kecintaan kita, dan kita tekadkan kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita ingin menambah perbendaharaan bacaan kita yaitu surat At-Taubah. Kemarin sudah kita baca sampai dengan ayat sampai ke 106 ya. Kemarin sudah kita baca sampai ke 106. Tidak ada salahnya kita sekarang mundur untuk membaca kembali dari 103 ya. Karena ada yang belum dijelaskan, belum kita baca terjemah dan tafsirnya. Kita akan baca mulai ayat 103 dimulai dengan kalimat khudh min amwalihim. Ini terkait dengan perintah zakat, terkait juga dengan apa yang dikabarkan tentang kemunafikan dan kekafiran orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah pada saat itu, kaitan juga dengan kewajiban untuk berjihad fisabilillah dan kewajiban untuk membayarkan zakatnya. Mari kita sama-sama niatkan ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan bisa baca 10 ayat di pagi hari ini.
Bagi yang di depannya ada minuman, ya silahkan diminum dulu. Makanan juga silahkan dimakan dulu. Tapi jangan lupa, makin bersih mulutnya, makin bagus bacaan Al-Qur'annya. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Bismillah. Surat At-Taubah mulai ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saat taubah itu tidak disunahkan membaca basmalah. Jadi langsung ke ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tujakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله ما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله
فليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، مسجد أسست على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يجال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
بأن له الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون الحامدون الشائعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والعابدون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم Alhamdulillah Allahumma arhamna bil Quran 10 ayat yang sudah kita baca dari surat At-Taubah 103 sampai 112. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima Allah sebagai amal ibadah dan yang salahnya diampuni seraya diberikan kesempatan untuk terus-menerus diberikan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Baik Bapak Ibu, setelah kita membaca tentunya kita ingin mendapat pemahaman yang benar, kita manfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kita coba untuk mencari apa yang bisa kita amalkan setelah kita memahami dengan benar dan mudah-mudahan amalan kita sampai mendapatkan kenikmatan dan setelah nikmat kita ingin menyebarluaskannya, memviralkannya baik secara langsung ataupun melalui media-media yang tersedia. Mari kita sama-sama kita baca terjemah dan tafsir dari Ibnu Katsir mulai ayat ke 103 surat At-Taubah.
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sungguh doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu, kepada orang-orang yang tidak sholat, orang yang tidak menjalankan dengan benar dan termasuk orang munafik, kita termasuk yang boleh mendoakan, ya, meskipun kehel Bapak Ibu kajelma tapi tetap mendoakan, ya. Kepada orang kafir pun boleh mendoakan untuk mendapatkan hidayah, tetapi kalau mereka sudah mati maka haram kita mendoakan orang kafir untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu Bapak Ibu, ya. Meskipun itu ibu bapak sendiri, kalau sudah mati haram didoakan. Islam tegas, Islam itu mengajarkan begitu, Bu, ya. Kelamar cuma ada wiyos satu, tidak ada wiyos, kudu jelas apa tuh khatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini jelas bahwa ambillah dari mereka, artinya mereka itu semua yang namanya muslim wajib bayar zakat, baik yang sudah istiqomah ataupun yang belum istiqomah, ya. 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 Enggak, zakat harus pinjam. Zakat itu jelas sesuatu yang dia mampu. Tidak boleh minjem untuk bayar zakat. Ya, jelas. Jadi zakat itu syaratnya memang nggak punya utang. Yang punya utang itu malah berhak menerima zakat. Kalau orang yang pada saat Idul Fitri dia tidak sanggup bayar zakat, dia tidak usah bayar zakat. Tapi maknya tuh kan ayah Pak RT sanggup pun bayar zakat, pembayarkan atau Pak RT gitu. Bukan dipinjemin. Jadi nggak boleh bayar zakat hasil pinjaman. Minjem ke bank ke bayar zakat, enggak. Bayarkan zakat dari yang ada pada dirimu, dari berbagai harta yang memang diwajibkan untuk bayar zakat, seperti halnya harta panenan, emas yang disimpan, kemudian harta perniagaan, gitu, Bu, ya. Kalau bunga bank tidak usah dijakati, nggak usah, malah haram itu. Ya, jangankan zakat. Jadi yang dijakati itu harta halal, ya. Hasil usaha yang tidak keruan mah hasil pinjol, hasil ngarentenkeun tidak wajib bayar zakat, malah itu termasuk barang haram. Jadi tidak ada zakat hasil pinjaman. Ya, fidyah. Ya, ya. Ya, jadi kalau orang tua yang sudah sepuh, uzur, tidak mampu saum, ya, kemudian harus bayar fidyah, maka yang memfidyahkan itu bukan dirinya, tapi orang yang ahlinya, bisa anaknya, bisa saudaranya, atau bisa lingkungannya. Boleh, tapi bukan dipinjamin. Itu wajib bagi anak. Jadi menafkahi orang tua itu termasuk ketika orang tua dalam keadaan sudah tidak mampu melaksanakan saum, dia memfidyahi orang tua, itu termasuk wajib bagi ahlinya, gitu, ya. Ahlinya itu bisa anak, bisa saudara, bisa juga lingkungan, gitu, Bu, ya. Nah, jadi harus jelas, ya. Jangan sampai kita itu melaksanakan ibadah tanpa ilmu, gitu, ya. Hati-hati. Sekarang banyak yang sholawatan tanpa ilmu, dibaca sholawatan padahal isinya naon. Hati-hati, Bu. Jadi kalau mau baca sholawat, baca dulu isinya naon. Ya. Meskipun diajarkan oleh siapa, kita yakinkan isinya apa. Yang kita ucapkan harus kita yakini dalam hati. Kalau nggak paham, cicing. Lebih aman. Ya. Gitu. Lanjut. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi yang namanya taubat dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa itu jangan lupa harus didahului dengan harta yang dibersihkan dulu. Jadi kalau ada orang kaya taubat tapi hartanya belum dibersihkan, itu terpental, tertolak taubatnya. Jadi harus bersih dulu. Hanya perintahnya juga wa yuzakihim, harus dibersihkan hati. Setelah dibersihkan hatinya, kemudian wa yu'allimuhumul kitab, harus punya ilmunya. Kemudian wal hikmah, dia menjalankannya sesuai dengan contoh teladan. Itu yang namanya beribadah. Jadi bukan asal-asalan. Kenapa Bapak Ibu sekarang sholat?
Karena kita punya ilmunya bahwa sholat itu wajib dan sholat itu ada bacaannya, ruku dan sujudnya jelas, syarat dan rukunya ada. Mencontoh siapa? Mencontoh Rasulullah. Jadi Bapak Ibu ketika sholat sekarang jangan lupa, ya Allah ini mencontoh Rasulullah. Dari mulai menghadap kiblatnya, bersih-bersih badannya, kemudian dia bacaannya, sampai dengan terakhirnya, wiridnya mencontoh Rasulullah. Kalau tidak mencontoh Rasulullah, nggak usah Pak. Percuma ibadah yang tidak mencontoh Rasulullah. Karena kata Allah disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Untuk ibadah yang mahdoh yang langsung dicontohkan itu nggak boleh ngarang-ngarang. Namanya bid'ah. Sekarang lagi rame Bu, bid'ah. Ya. Karena apa? Masing-masing kreasi bikin sesuatu yang baru. Jadi bikin sesuatu yang baru dalam ibadah itu tidak boleh, namanya bid'ah. Tapi bikin kreasi masjid yang berbeda dengan Masjidil Haram, berbeda dengan Masjidil Aqsa, nggak apa-apa. Itu mah tidak termasuk ibadah mahdoh. Mahdoh yang ditentukan. Tiba-tiba kreatif, nyian Ka'bah di Gunung Galunggung, haji na pindah ke Gunung Galunggung, itu bisa. Lu anggar we ku Jabal Rahmah, ke Arafah, gitu ya. Cocok, Bu? Ya, lanjut ke 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang kamu kerjakan. Jadi bekerja itu harus kelihatan, Bu. Nah, sekarang kan lagi banyak orang bekerja tidak kelihatan, ya pincul itu bekerja tidak kelihatan, kutak-kutik, ujung-ujungnya kemarin ada yang heboh di di Kota Bandung adalah ada bahwa di taman ini ada koin loh, silahkan dibagikan lewat HP. Burusut jelema teh kadarinya Bu neangan koin. Dibungker-jungkerkeun eta tanaman yang udah baik, kemudian paping blok, kemudian pot neangan koin. Gara-gara disebutkan silahkan cari mun baheula mah sumput beling Bu nya, sumput anu manggih menang hadiah. Ibu kebagian teh. Ya itu kebagiannya Bu ya. Nah, bayangkan kalau siapa yang bisa menemukan koin di taman-taman yang ada di Kota Bandung, silahkan datang ke Balai Kota kemudian diberi hadiah. Lalu kalau begitu kan Ibu bakal ke taman mana Bu? Wah, langsung lalu lompat ke ujung Berung, ke Taman Kiara, kemudian ngadon gitu. Untung Ibu mah tengah dangu punya lawan ngadangu sih nama budi sak juga kali itu. Kabelaan poho kata laki. Ya. Ya, lanjut ke ayat 106. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusannya. Maksudnya taubatnya diterima dan tidaknya ditangguhkan. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka dan ada kalanya Allah akan menerima tobat mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau kita berbuat jahat atau kita berbuat maksiat, maka kemungkinannya paling besar adalah Allah akan mengampuni. Tapi kadang Allah menunda, kadang juga menjadikan azab, tergantung iman seseorang. Ya. Berikutnya, di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid. Nah, hati-hati Bu. Jadi kalau ada orang mendirikan masjid tapi malah nanti sholat dirinya, terus hanya untuk eleh-eleh bahwa masjid dan masjid pateguh, kemudian tadi dipakai sholat, bahkan anu asup nanti dibayar, kudu mayar pakai tiket, tetapi asup anu